kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari Ipin. Ipin. Maaf, kami ulangi. Sebentar. Nah, baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas Manajemen dengan dosen pengampu Umi Sintawati MF MPDI. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada video ini yaitu tentang kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau manajer. Kepemimpinan adalah kualitas yang dapat dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai tingkatan dan bidang. Apa sih tujuan kepemimpinan? Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain, seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Adapun beberapa tujuan kepemimpinan: 1. Menginspirasi dan mengarahkan. Salah satu tujuan penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka mencapai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 2. Menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin harus mampu mengelola perubahan. Ini termasuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang baru. 3. Pengembangan tim. Kepemimpinan juga berperan dalam mengembangkan potensi anggota tim. Pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. 4. Meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja tim. Selanjutnya akan menjelaskan apa fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Adapun beberapa fungsinya, yang pertama, mengkomunikasikan visi. Salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim. Ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama. 2. Pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting untuk organisasi. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memiliki tindakan yang paling tepat. 3. Pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan dengan efisien. 4. Mengukur kinerja. Pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan arah untuk perbaikan. 5. Mengelola konflik. Pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Adapun konteks kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang sulit dan penuh tantangan. Namun, di saat seperti inilah banyak orang membutuhkan pemimpin. Banyak orang sangat butuh dipimpin untuk bertahan di dalam krisis ini, bahkan dapat keluar sebagai seorang pemenang. Adapun seorang pemimpin harus memiliki beberapa kualifikasi kunci, termasuk visi dan tujuan jelas. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh tim atau organisasi. Kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim dan pihak terkait lainnya. Kepemimpinan yang adil dan inspiratif. Mampu memotivasi orang lain, menunjukkan etika kerja yang baik, dan bersikap adil dalam pengambilan keputusan. Kemampuan mengambil keputusan. Mampu membuat keputusan tepat waktu dan berdasarkan pemikiran yang baik. Kemampuan menyelesaikan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Keberanian dan ketegasan. Memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan ketegasan dalam menjalankan keputusan yang sudah diambil. Empati dan keterlibatan. Kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan dan kebutuhan anggota tim, serta terlibat secara aktif dalam pekerjaan mereka. Integritas dan etika kerja. Memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, konsisten, dan jujur dalam semua tindakan dan keputusan. Kemampuan beradaptasi. Fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis atau organisasi. Dan yang terakhir, kemampuan mendelegasikan tugas. Mampu memberikan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan keahlian dan kapabilitas masing-masing. Dalam struktur organisasi, apabila tipe kepemimpinan perusahaan yang diterapkan sesuai dengan kondisi sekaligus target yang hendak dicapai, maka bisa mendorong seluruh elemen di dalam perusahaan untuk melalui pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Karyawan jadi bisa bekerja lebih sistematik dan otomatis, produktivitas pun meningkat, serta banyak keuntungan yang didapat. Apa itu tipe kepemimpinan? Tipe kepemimpinan adalah suatu cara pola dan kemampuan tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi untuk mengaruhi, mengarah, mendorong, dan mengendalikan orang lain. Berikut tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan otoriter.
saat terciptanya kepemimpinan otoriter. Bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan produser berdasarkan pemikirannya. Selanjutnya, tipe kepemimpinan karismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dan literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Selanjutnya C, tipe kepemimpinan dekoratif. Kepemimpinan yang dekoratif biasanya memandang perannya selaku koordinator dan interrogator dan berbagai unsur dan komponen organisasi. Tipe kepemimpinan transformation. Tipe kepemimpinan transformasional berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan visioner. Visioner memiliki arti orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan. Dengan kepemimpinan visioner, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi-misi yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi kerja. Terakhir, tipe kepemimpinan transaksional. Seorang pemimpin transaksional akan memberi tugas kepada karyawan, imbalan karyawan kepada pemimpinnya adalah tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan adalah membuat keputusan, memerintahkan, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Adapun sumber-sumber kewenangan, yang pertama yaitu sumber atribusi, yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan atau organ negara. Yang kedua, sumber delegasi, yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif. Adapun contoh yang ketiga yaitu sumber mandat, yaitu wewenang yang diperoleh secara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya.